Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN di seluruh Nusantara. Salam literasi, ayo membaca dongeng Nusantara. Perkenalkan, nama saya Salsabila Davina Rahmadani dari SMA Negeri Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan ibu pendamping Ibu Esti Budi Rahayu SS. Pada kesempatan ini saya akan mendongeng dengan judul Asal Usul Kota Jember, karya Edi Santosa dan Denny Wibisono dengan berbagai perubahan. Pada zaman dahulu, di pantai selatan ada sebuah kerajaan yang sangat sentosa. Sang raja sangatlah arif dan juga bijaksana. Segala hasil bumi negerinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan semua warganya, agar semua warganya bisa hidup dengan aman dan sentosa. Kabar kesejahteraan negeri tersebut mengundang decak kagum dari kerajaan di sekitarnya. Wahai rakyatku semuanya, kerajaan kita sangatlah makmur. Aku sebagai raja kalian semua ingin kalian semua hidup dengan aman dan juga tentram. Apakah kalian semua senang? Ayo, jawablah aku. Apakah kalian semua yang di sini senang? Serempak para warga menjawab, senang Baginda Raja, hidup Baginda Raja, hidup Baginda Raja, hidup Baginda Raja. Namun ternyata kabar kesejahteraan kerajaan tersebut terdengar sampai ke telinga para bajak laut. Para bajak laut itu pun berhasrat ingin menaklukkan dan mengambil segala kekayaan di kerajaan tersebut. Tetapi para bajak laut itu pun menyadari jika kerajaan itu memiliki prajurit yang sangatlah tangguh. Oleh sebab itu, para bajak laut itu pun mulai menyusun sebuah rencana. Mereka berencana akan menyerang kerajaan itu saat para prajurit di kerajaan itu sedang lemah. Ayo kita semua serang kerajaan itu. Kekayaannya melimpah ruah, tidak akan habis dimakan oleh anak dan juga cucu kita. Ayo kita serang mereka saat mereka lemah. Daya pimpinan bajak laut itu pun dengan berani. Sontak saja, akibat serangan yang sangat mendadak itu pun, para prajurit di kerajaan itu pun menjadi kaget. Bahkan sang raja pun juga ikut terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Pada akhirnya
mencari tempat yang aman. Sementara itu, para bajak laut itu pun berpesta, merayakan kemenangan mereka. Kita berhasil menaklukkan kerajaan ini. Ayo, ayo kalian semua minum sepuas-puasnya. Ayo, ayo kalian semua minum sebanyak-banyaknya. Mari kita berpesta. Saya, pimpinan bajak laut kalian yang akan menjadi raja di kerajaan ini. Tawa pimpinan bajak laut itu pun beserta para pasukannya. Akhirnya tampuk kekuasaan kerajaan itu pun diambil oleh pimpinan raja bajak laut itu. Sementara itu, Putri Jembarsari dan para pengawal telah sampai di tempat yang aman. Di tempat itulah Putri Jembarsari diajarkan berbagai ilmu bela diri. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh sang putri, Putri Jembarsari dapat dengan mudah menerima berbagai ilmu yang diberikan. Sekarang Putri Jembarsari telah tumbuh menjadi gadis belia dan juga seorang pendekar. Pada suatu hari, Putri Jembarsari memerintahkan para pasukannya untuk membuka sebuah hutan belantara menjadi tempat tinggal mereka. Wahai pengawalku yang gagah dan berani, aku ingin kalian semua membuka hutan belantara ini menjadi tempat tinggal anak dan juga cucu kita selamanya. Kata Putri Jembarsari menjelaskan. Baik Yang Mulia, kami akan segera melaksanakan perintah Anda. Jawab para pasukan Putri Jembarsari bersamaan. Akhirnya, dengan dibukanya hutan belantara tersebut, banyak warga yang berdatangan dan menjadi warga di tempat tersebut. Singkat cerita, tempat tersebut akhirnya menjadi sebuah kerajaan kecil. Dan di tempat itulah Putri Jembarsari yang menjadi ratunya. Sedangkan itu, Raja Bajak Laut yang sangat tidak cakap dalam mengurusi urusan kerajaan dan memiliki sifat yang sewenang-wenangnya kepada para rakyatnya, menyebabkan banyak terjadinya pemberontakan di mana-mana. Akhirnya Raja Bajak Laut itu pun tewas akibat pemberontakan tersebut. Lalu rakyat di kerajaan itu pun mulai mencari keberadaan Putri Jembarsari. Mereka berharap jika Putri Jembarsari yang melanjutkan tahta ayahandanya yang dikenal dengan raja yang arif dan juga bijaksana.
nasihat dari penasehat kerajaan. Akhirnya Putri Jembersari memutuskan menggabungkan dua kerajaan ini menjadi satu. Dan kerajaan yang dipimpin oleh Putri Jembersari pun semakin luas. Putri Jembersari pun memimpin seperti ayahnya dahulu yang terkenal dengan arif dan juga bijaksana. Namun ada juga yang tidak suka dengan kehebatan Putri Jembersari. Pada saat Putri Jembersari melakukan perjalanan meninggalkan kerajaannya, tiba-tiba saja Putri Jembersari pun diserang. Dan Putri Jembersari pun gugur akibat penyerangan tersebut. Atas jasa dari sang putri, rakyat di kerajaan itu pun memberi nama kerajaan itu dengan nama Kerajaan Jembersari yang berubah nama menjadi Jember hingga saat ini. Demikian dongeng tentang asal-usul kota Jember. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur kalian semua. Mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke keluarga, sahabat, dan teman yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN di seluruh